Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Ramadhani dengan NIM C24012411102, berasal dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salem, sumber Japonicus, Houtuin 1782 yang ditangkap di Laut Maluku. Ikan salem atau Scomber japonicus merupakan anggota famili dari Scombridae yang hidup pada kedalaman 0 sampai 300 meter dan populasi terbanyak ditemukan di 50 sampai 200 meter em, pada suhu 10 sampai 27 derajat Celcius. Lalu peta persebarannya, ikan salem ini tersebar di Laut Cina Timur, khususnya Tiongkok, Filipina, Korea, dan Jepang. Dan hidup di perairan tropis dan subtropis, khususnya juga di Samudra Atlantik dan Pasifik. Lalu ada Laut Maluku, yaitu perairan tropis yang permukaan arusnya sangat bervariasi dan mendukung keanekaragaman ikan pelayan. Metode waktu dan tepat, praktikum laboratorium, praktikum pertumbuhan pada tanggal 30 Agustus 2025, praktikum reproduksi 6 dan 13 September 2025, praktikum makanan pada tanggal 20 September 2025. Praktikum kelas seperti berikut. Dan ini ada eh, bahan-bahan dan alat yang digunakan pada saat praktikum. Juga ada analisis data yang kami gunakan, yaitu ada analisis data untuk pertumbuhan, ada analisis data untuk reproduksi, dan ada analisis data untuk analisis makanan. Selanjutnya ada prosedur pertumbuhan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, tempatkan ikan salem di atas styrofoam. Yang ketiga, bentangkan seluruh badan ikan hingga titik terjauh dan tusuk dengan jarum pentul. Jadi, ikannya itu ditaruh di styrofoam dan dijarumin pakai jarum pentul si sirip-siripnya. Lalu, lakukan pengukuran morfometrik. Lakukan pembedahan dengan alat bedah dan keluarkan organ dalam ikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, organ dalam yang sudah dikeluarkan disimpan dalam botol jar yang telah diisi dengan formalin. Lalu berikan label penalaan botol pada botol jar dan simpan botol dan bersihkan area praktik. Selanjutnya ada prosedur reproduksi. Yang pertama, gonad berformalin dikeringkan dan ditimbang gonad total. Lalu bagi gonad menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Terus tiap bagian ditempatkan di cawan Petri, tetesi dengan aquades, urai dengan aquades. Lalu telur diambil menggunakan pipet dan dipindahkan pada kaset preparat. Preparat diamati dengan mikroskop untuk mengukur diameter telur. Hasil pengukuran dikalikan faktor koreksi 0,01 dan setiap bagian gonad diukur sebanyak 75 kali. Ada prosedur makanan ikan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan seperti mikroskop, timbangan, alat bedah, cawan Petri, alkohol, kamera, dan lain-lain. Lalu pemilihan dan pencatatan contoh ikan segar, jenis, panjang, dan bobot dicatat. Lalu pembedahan ikan dilakukan secara hati-hati. Pengambilan organ pencernaan ikan, lambung dan usus diambil. Penempatan organ dalam cawan Petri, ditambah penambahan aquades. Lalu pengeluaran isi lambung dengan alat bedah, dipindah ke kaca preparat dan cover glass. Lalu pengamatan isi lambung di mikroskop, dan dokumentasikan hasil dengan kamera atau foto sampel dan tahapan kegiatan. Lalu pencatatan dan analisis data. Ini ada hasil dan pembahasan pertumbuhan. Yang pertama ada grafik DFV ikan salem, sumber Japonicus total gabungan. Tertinggi ada pada selang kelas 218 sampai 278 dan terendah ada pada selang kelas 645 sampai 705. Lalu ada HPB ikan salem, sumber Japonicus total gabungan. Setiap penambahan panjang sebesar 1,1182 akan mempengaruhi bobot sebesar 0,467. Lalu ada grafik HPB ikan salem jantan total gabungan 3 bulan. Setiap penambahan 0,9641 panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 0,5301. Selanjutnya ada grafik HPB ikan salem betina total 3 bulan. Setiap penambahan panjang 1,2784 akan mempengaruhi bobot sebesar 0,4003.
Lalu ada hasil dan pembahasan faktor kondisi total gabungan dan ini grafiknya bagus menaik yang artinya ikan dapat beradaptasi dengan cukup baik. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan mengenai nisbah kelamin pada bulan 1 atau bulan Januari kesimpulannya seimbang karena exit lebih kecil daripada extep. Lalu pada bulan Maret dan Mei tidak seimbang karena exit lebih besar daripada extep. Lalu grafik TKG jantan dalam 3 bulan didominasi oleh TKG 3 dan pada selang kelas 277 sampai 296 datanya kosong karena tidak ada datanya. Lalu grafik TKG betina dalam 3 bulan didominasi oleh TKG 2 dan pada selang 529 sampai 590 juga kosong karena tidak ada datanya. Lalu ini ada hasil pembahasan masih mengenai em, reproduksi pada grafik EKG jantan dalam 3 bulan, TKG 1 dan 2-nya em, lebih tinggi dibandingkan 3 dan 4. Lalu grafik IKG betina dalam 3 bulan juga eh, grafik ya dia juga lebih tinggi pada TKG 1 dan 2. Lalu grafik diameter telur dalam 3 bulan itu hanya ada satu puncak yang artinya ikan ini bereproduksi total spawner atau hanya satu puncak. Lalu ada grafik hubungan fekunditas dengan panjang total. Faktor R kuadrat di sini ada 0,0004 yang artinya berpengaruh tapi hanya sedikit. Lalu ada grafik hubungan fekunditas dengan bobot total R kuadrat yang ada di sini 0,0538 yang artinya dia lebih berpengaruh, lebih besar dibandingkan dengan panjang total. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan makanan ikan. Pada grafik indeks preponderance total dalam 3 bulan itu didominasi oleh ikan utuh sebesar 90%. Lalu ada grafik indeks preponderance betina total dalam 3 bulan masih didominasi oleh ikan utuh dan jantan total dalam 3 bulan juga didominasi oleh ikan utuh. Lalu tabel luas relung gabungan dalam 3 bulan nilai BA jantan yaitu 0,2455 dan betina 0,2174 ini kurang dari atau lebih mendekati nol yang artinya ikan ini selektif dalam dalam mencari makanan. Lalu ada tabel tumpang tindih total dalam 3 bulan dengan nilai ICH 0,7813 ini mendekati 1 atau dalam rentang 0,7 sampai 1 yang artinya ikan ini berkompetitif dalam mencari makanan. Lalu ada tabel panjang utus relatif total dalam 3 bulan. PUR rata-ratanya 0,5089 dengan keterangan kurang dari 1 dan kesimpulannya ikan ini karnivora. Lalu tabel hubungan volume makan dan panjang tubuh ikan total dalam 3 bulan 3,04 pada jantan, 0,12 pada betina, dan 0,14 total. Lalu ada grafik ISC total dalam 3 bulan. Grafik ini menunjukkan ikan tersebut ini pada TKG rata-rata karena ini di sekitar 4,5 atau 3. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa ikan salam di Laut Maluku memiliki pertumbuhan alometrik negatif yang menunjukkan perbedaan laju pertambahan antara panjang dan bobot tubuhnya. Aspek reproduksi mengindikasikan bahwa ikan betina matanggona pada ukuran relatif kecil dengan puncak pemijahan yang terlihat dominan pada periode pengamatan tertentu. Berdasarkan morfologi usus dan jenis pakan, ikan ini diklasifikasikan sebagai karnivora sejati yang didominasi oleh konsumsi ikan utus serta potongan ikan. Strategi makan ikan selalu mengalami pergeseran dari generalis menjadi spesialis seiring pertumbuhan. Namun, tingginya tumpang tindih pakan antar jenis kelamin menandakan adanya kompetisi yang signifikan. Terakhir, intensitas makan ikan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat oportunistik daripada ukuran tubuh, sebagaimana terlihat dari fluktuasi indeks isi lambung. Lalu sarannya, studi lanjutan mengenai variasi musiman, hubungan panjang dan bobot, dan korelasinya dengan intensitas makan diperlukan untuk memahami pengaruh lingkungan serta lokasi energi reproduksi. Selain itu, penetapan zona atau periode penangkapan terbatas saat puncak pemijahan dan intensitas makan sangat disarankan demi menjaga keberlanjutan stok ikan salam di laut. Sekian pemaparan laporan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.